Dugaan kasus korupsi Formula E DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut-sebut berpeluang diperiksa KPK. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut berpeluang diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Panggilan oleh KPK tersebut diketahui mengenai kasus dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta yang kini menjadi perbincangan publik. Hal itu dikatakan langsung oleh pengamat kebijakan publik Sugianto. Oh iya, kemungkinan besar iya. Ketua DPRD juga dipanggil. Kemungkinan siapapun bisa diperiksa termasuk Anies, cuma waktunya. Ini masalah waktu saja, tegas Sugianto hari ini. Kalau ini dipandang perlu oleh penyidik lembaga anti rasuah, maka tinggal menunggu waktu tepatnya. Dan juga melihat keterangan disampaikan Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi saat diperiksa KPK, maka selayaknya Anies juga harus ikut diperiksa. Kan Ketua DPRD juga sarankan Anies segera diperiksa, sebutnya. Ia harap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Formula E ini bisa mempertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti prosesnya. Selain itu, ia meminta KPK lebih serius untuk terus mendalami berbagai penyimpangan yang terjadi. Apalagi, hasil audit BPK sudah gamblang, sudah terlihat. Yang dikejar KPK kan bukti penyimpangannya, kerugian negara, dan sebagainya, bebernya. Terkait koordinasi dengan BPK, Sugianto mengatakan sebenarnya KPK tanpa meminta dan juga membutuhkan maka bisa meminta audit investigasi. Tapi tanpa itu kan KPK sudah bisa melakukan action. Ini kan sudah terang benderang, sudah gamblang, tinggal KPK-nya aja, jelasnya. Sugianto memastikan dalam kasus Formula E jelas melanggar dan diduga ada penyalahgunaan wewenang. Karena hutang itu nggak ada payung hukumnya, dia hutang tanggal 21 Agustus 2019. Jadi itu sepertinya sudah pidana itu. Nggak ada payung hukumnya minjem itu. Dasarnya apa itu minjem? Itu artinya penyalahgunaan wewenang, paparnya. Sugianto membeberkan kejanggalan di saat APBD yang baru disahkan di DPRD menjadi persetujuan bersama atau APBDP 2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 dan baru persetujuan bersama baik untuk gubernur dan DPRD untuk melakukan perubahan APBD 2019. Itu belum payung hukum. Tiba-tiba kalau sebelum itu Gubernur Anies membuat instruksi untuk pinjamkan tanggal 21 Agustus. Kalau nggak salah itu cair juga kok. Cairnya segera kayaknya, cepat. Itu belum ada payung hukum, itu melanggar. Ini yang pertama. Yang kedua, kata dia, APBD yang disahkan tanggal 22 Agustus 2019 itu masih persetujuan bersama, belum menjadi perda. Sebab lanjutnya payung hukumnya adalah perda. Nah, APBD persetujuan bersama itu masih bisa berubah, karena itu harus disampaikan ke Mendagri. Kalau pembahasan Formula E walaupun sudah dibahas tapi ada kemungkinan dicoret di Mendagri karena masih dalam proses, nah dia baru menjadi perda pada 24 September 2019, bebernya. Setelah jadi perda baru bisa jadi payung hukum. Nah, baru bisa pinjem, kemana dasarnya sudah ada. Istilahnya penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum soal pinjam duit itu. Krusial banget itu, penting sekali, tutur Sugianto lagi. Masih kata Sugianto, potensi persoalan Formula E akan semakin rumit pasca Anies lengser pada 16 Oktober 2022. Dirinya melihat penyelenggaraan Formula E terlalu dipaksakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Selain itu, biaya komitmen fee untuk 3 tahun penyelenggaraan yakni 2022, 2023, dan 2024 telah dibayar lunas oleh Pemprov DKI senilai Rp560 miliar. Permasalahannya akan semakin rumit pasca Anies lengser, sebab tahun 2023 dan 2024 melampaui masa tugas Anies yang berakhir pada 2022. Sedangkan tahun itu telah berganti pada gubernur baru, paparnya.